Sosiologi hukum adalah ilmu yang diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya dan bentuknya berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dengan dibantu faktor kemasyarakatan. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Objek kajian sosiologi hukum itu ada dua. Yang pertama, sosiologi hukum yang mengkaji dalam wujudnya atau government social control. Yang kedua itu adalah sosiologi hukum yang mengkaji warga masyarakat menjadi makhluk sosial. Sedangkan fungsi sosiologi hukum itu ada tiga. Yang pertama, berfungsi secara filosofis. Yang kedua, berfungsi secara sosiologis atau empiris. Dan yang ketiga itu berfungsi secara yuridis. Terdapat beberapa keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Yang kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana menjadi hukum yang kompleks dalam peradaban modern. Yang ketiga, hukum itu tidak diterapkan secara universal. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Poin pertama yang akan kita bahas adalah aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum itu ada dua. Yang pertama adalah aliran positif dan yang kedua adalah aliran normatif. Untuk poin kedua adalah peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa terdapat tokoh Durkheim, Max Weber, Duguid, Levi dan Hauerou serta Eugene Ehrlich. Sedangkan di Amerika tokohnya adalah Owe Holmes, Roscoe Pound dan Benjamin Cardoso. Untuk poin ketiga adalah realisme hukum dan selanjutnya. Dari hal ini, para realis-realis hukum mengambil hukum Holmes, yaitu hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Untuk poin keempat adalah beberapa mazhab dewasa ini. Dalam poin ini terdapat perbedaan antara sosiologi hukum deskriptif, kritis, genetis, dan teoritis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama, di Eropa Barat terdapat Karl Marx. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Sedangkan tokoh yang kedua terdapat Henry S. Maine. Pemikiran Maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bias terbebas dari berlakunya dinamika proses. Untuk tokoh yang ketiga ada Emil Durkheim. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. Pertama, hukum dan solidaritas mekanis, dan yang kedua adalah hukum dan solidaritas organis. Untuk tokoh yang keempat adalah Max Weber. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Sedangkan tokoh di Amerika Serikat terdapat 3 tokoh. Tokoh pertama adalah Oliver Wendell Holmes. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Untuk tokoh yang kedua terdapat Benjamin Nathan Cardozo.
Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Dan tokoh yang terakhir terdapat Roscoe. Pandangan Roscoe adalah hukum yang diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan, yaitu bukan etika dan moral. Dalam kehidupan hukum, ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Kemudian terdapat positivisme hukum dan masalahnya. Pada intinya, positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna atau esensi. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu 3 pilihan cara. Yang pertama kajian normatif, yang kedua kajian filosofis, dan yang ketiga adalah kajian empiris. Untuk pembahasan pertama, yang pertama itu adalah kajian normatif atau analitis dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat perspektif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Sedangkan metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena the statutes of law. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan tersebut. Dalam metode ini, sikap dan dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan, dan memihak kepada hukum tersebut sebagaimana dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan, dan yang kedua, hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan, dan yang ketiga yaitu berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif, yaitu bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Dan pembahasan yang kedua adalah tentang kajian filosofis atau metode transendental. Kajian ini lebih menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Adapun aliran-aliran dalam kajian ini, yang pertama adalah hukum kodrat, yang kedua idealisme, dan yang ketiga Marxisme, dan yang terakhir adalah René Rexlehre. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Kajian ini bersifat deskriptis. Untuk poin yang ke B yaitu menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda, merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang masih dicari perumusannya. Untuk poin yang ke C yaitu pemikiran hukum sosiologis. Bertolak dari titik pandang praktisi hukum, telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah profesi hukum, dan yang kedua itu hukum. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum.
Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Untuk poin yang B, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri yaitu pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat, dan yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Untuk poin yang C, yaitu kelompok-kelompok sosial dan hukum. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat kaidah-kaidah. Dan yang terakhir, menghasilkan sistem-sistem tertentu. Kemudian, bab yang keenam adalah budaya hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, budaya hukum. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja, sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Dan yang B adalah penegakan hukum. Menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Untuk bab yang ketujuh, kita akan membahas tentang perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju pada hukum yang responsif. Poin yang ke-A adalah tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Tatanan hukum pada masa ini yaitu represif in optimal forma. Tatanan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin preservasi ras and order dan konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi negara dan bangsa. Belanda sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk selanjutnya, poin yang ke-B adalah tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. Tatanan hukum ini dapat dikualifikasikan termasuk kepada tatanan hukum yang represif, sebab semua keputusan dan pertimbangan semua terarah pada satu tujuan, kepentingan pendudukan militer Jepang. Poin yang ke-C yaitu tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998. Negara rules of law merupakan konsep sosial, bukan hanya konsep yuridis, karena mengandung beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor perancangan UUD 1945, dan yang kedua adalah faktor perubahan sosial, dan yang ketiga yaitu faktor pengalaman atau sejarah. Yang keempat, dasar kerohanian Pancasila, dan yang terakhir adalah faktor internasional dan geografis. Untuk poin yang ke-D yaitu menuju tatanan hukum responsif. Dari sini, tatanan hukum yang represif menunjukkan otoriternya kekuasaan. Pelaksanaan hukum otoriter di masyarakat memerlukan syarat-syarat yang relatif besar, seperti pemaksaan, mematikan kreativitas pola pikir, serta biaya-biaya yang merugikan hukum dan masyarakat. Untuk bab 7, di sini kita akan membahas tentang hubungan antara perubahan sosial dan hukum.
Poin A, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab. Pertama, yaitu perubahan yang terjadi atau berasal dari masyarakat itu sendiri atau intern maupun luar masyarakat itu sendiri. Untuk poin yang ke B adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agen of change atau pelopor perubahan dari seorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin. Untuk yang ke C, batas-batas pengguna hukum. Tingkah laku masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan disiplin oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Untuk bab yang ke-10 yaitu hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Pembahasan pertama yaitu hukum kelas dan kekuasaan. Sebagai sebuah kontribusi ilmu sosial, teori Marxis mengolaborasi seperti semua teori sosial lainnya. Implikasi-implikasi dan perspektif tertentu yang bersifat parsial dalam kehidupan sosial. Pembahasan kedua yaitu hukum dan ideologi. Ideologi cenderung mengasumsikan bahwa perspektifnya, setidaknya yang berhubungan dengan bidang pengalaman tertentu, adalah menyeluruh dan lengkap. Dan pembahasan yang ketiga adalah individualisme hukum. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa individualisme hukum adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen-komponen ideologis. Untuk selanjutnya yaitu bab yang terakhir atau bab yang ke-11 yaitu hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan. Poin yang ke-A yaitu kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan, di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Untuk poin yang ke-B yaitu hukum dan penyelesaian konflik sosial. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Poin yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini dalam kegembiraan dan harapan, keprihatinan dan kecemasan, banyak pertemuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman mengenai salah satu cita-cita bangsa yang terumus dalam sila kelima dalam Pancasila.